warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah wafat, sangat memukul perasaan umat Islam. Semua kaget, goncang, tidak percaya bahwa Rasulullah wafat. Sedang mencapai puncaknya kemenangan, sedang mencapai puncaknya kesuksesan. Baru saja seluruh jazirah Arab masuk Islam, semua selesai. Arab itu Islam semua sudah. Kok wafat? Sangat mengagetkan, sangat menyakitkan, dan sangat mencemaskan. Malah Sayyidina Umar yang gagah perkasa itu jadab. Itu jadab nggak sadar, sambil menghunus pedangnya mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad mati, tak sembelih, saya tusuk dengan pedang ini. Muhammad tidak mati, sedang menghadap Tuhan, nanti akan datang lagi. Seperti Nabi Musa menghadap Tuhan 40 hari, kembali lagi. Datanglah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah wafat lagi gilir istri yang muda di luar kota. Lagi wafat nggak ada ya. Istri Anyar. Anak berarti baru ya. Tapi dekat ya, di Sukabumi lah kan. Masuk. Karena Rasulullah kelihatannya sehat waktu itu, membuka gorden pintunya, melihat sahabat lagi pada sholat subuh di Imam Abu Bakar, maka mereka yakin Rasulullah sehat. Karena waktu subuh menyapa sahabat yang sedang sholat, mengajak tersenyum. Jadi tenanglah, Abu Bakar keluar kota, gilir ke istri yang muda. Ternyata mendengar sekitar jam 9-10 waktu duha Rasulullah wafat. Segera bergegas masuk ke Madinah, langsung masuk ke kamarnya Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Ternyata Rasulullah sudah aidun ila rafiqil a'la, wafat. Beliau mengatakan, bi abi wa ummi aishta tayyiban wa mutta tayyiban, demi ayahku dan ibuku engkau hidup dengan baik dan wafat pun dengan baik. Keluar dari kamar itu, Umar lagi jaga, lagi ngomong tadi itu, barang siapa mengatakan Muhammad mati, tak penggal lehernya. Muhammad tidak mati. Itu dia kaget, dia tidak mampu mengendalikan emosinya karena nggak menyangka Nabi Muhammad meninggal. Abu Bakar dengan tenang keluar dari kamar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu la yamutu abadan. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad mati, sudah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah, Allah tidak akan mati selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, contoh Abu Bakar yang tenang ini harus kita tiru. Ditinggal oleh Gus Dur ila rafiqil a'la, kembali ke pangkuan Allah, kita harus tenang. Jangan jadab seperti Sayyidina Umar, jangan kaget. Tenang. Kita harus yakin, percaya diri, tenang, melanjutkan perjuangan Gus Dur dengan selalu ingat kebesaran beliau, ketulusan beliau, keteladanan beliau. Kalau Rasulullah, sunnahnya Rasulullah kita ingati. Kalau Gus Dur, sikapnya, perilakunya, kepiawaiannya dalam berpolitik, kebesaran jiwanya, kebesaran hatinya, itu kita tiru semua untuk melanjutkan gagasan-gagasan besar beliau, ide-ide sejuta, ide segudang, ide. Gus Dur sangat kaya sekali dengan ide. Sayang kita nggak bisa, belum mampu mengimplementasikannya. Segudang idenya itu. Mudah-mudahan PKB tinggal Gus Dur ini mampu menindaklanjuti apa yang beliau telah gagas dan telah tinggalkan untuk kita semua. Dengan syarat, ada syaratnya, PKB bisa besar kalau bersatu dengan NU. Nah, ini bagus.
Pusat harus menyatu dengan PB, wilayah harus menyatu dengan wilayah, cabang harus menyatu dengan cabangnya, MWC harus menyatu dengan anak cabangnya, anak cabang dengan MWC-nya, dan ranting dengan rantingnya. Baru insya Allah kebesaran PKB dan NU akan. Li'annana fi khandaqin wahid wa amama tahaddiyatin wahidah. NU dan PKB dalam jurang yang sama, di dalam jurang yang sama, posisi yang sama, tantangannya sama, problemnya sama. Kita sama problemnya, yaitu kita menghadapi ekstrim radikal kanan dan ekstrim kiri. Padahal jadi orang kanan gampang, mau jadi orang kanan gampang. Jenggot panjang, pakai gamis, Allahu Akbar, udah kanan. Gak usah pinter, gak apa, gak usah pinter, gak usah ngaji, gak usah pinter, gak usah musafir, gak usah khatam Quran, gak apa-apa, rendang-rendang bahasa Qurannya gak apa-apa, asal gamis, jenggot panjang, jidat, udah, terus Allahu Akbar, kanan sudah. Kiri gampang, asal ngomong aja, sholat gak wajib, kiri udah, gak wajib sholat, apalagi, hukuman mati melanggar HAM. Hukuman mati harus dihapus, walaupun orang tua apalah perilakunya seperti apa, tidak boleh ada hukuman mati. Kawin sejenis boleh, ngomong gitu, nanti ada kiri, ngomong aja gitu, nanti kiri ada ini. Nah, kalau kita di tengah ini yang membutuhkan basis ilmiah, membutuhkan hujjah ilmiah, barohin akliyah, alasan-alasan agama, alasan-alasan tekstual, dan alasan-alasan argumentasi rasional. Kalau kita mau buat sikap yang tengah ini, gak gampang kanan ini. Tengah itu gak gampang, membutuhkan kekuatan adillah wa barahin naqliyah wa akliyah, baik itu dalil tekstual maupun dalil rasional. Itu kalau kita mau berhasil menjadi berada di tengah. Oleh karena itu kebesaran Gus Dur harus kita upayakan. Kemarin Bapak Presiden Jokowi jam 8 sudah datang ke PBNU, sampai saja nyetel beker 4:30 harus bangun. Jadi Nahdlatul Ulama di belakang Presiden Joko Widodo menolak gerasi pengedar narkoba, dan saya mohon segera dieksekusi. Semuanya 65 orang ya? 65 orang segera dieksekusi. 64 orang segera dilaksanakan. Ngapain dibiarkan hidup lama-lama? Nah, yang kedua, masalah ISIS. Saya jawab kepada Presiden, kalau Nahdlatul Ulama Pak Jokowi, ada ISIS atau tidak ada ISIS, ada bom meledak atau tidak ada bom meledak, ada kelompok radikal atau tidak ada kelompok radikal, ada amrosi atau nggak ada amrosi, kiai-kiai sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya akan menyampaikan Islam kepada santrinya, Islam yang berbudaya, Islam yang berakhlak, Islam yang bermoral, bukan Islam yang radikal. Saya masih ingat, padahal coba pikir ya, coba kita bayangkan, kita renungkan, kiai-kiai itu yang macam ayah saya atau Ki Mahrus yang diajarkan Sulam Taufik. Kalau Sulam Taufik itu galak banget pada mandang perempuan cantik, syahwat, zina mata, nggak pakai kopiah, nggak sah jadi saksi, galak banget tuh. Dia dibaca itu, wa man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Fastutiba, maka diperintah tobat, wa illa fasayif, diperintah tobat, kalau nggak mau tobat langsung penggal kepalanya. Itu Fathul Mu'in itu. Kiai bacanya itu tiap hari. Tapi kalau bermasyarakat tuh nggak galak itu. Naik ya itu. Yang dibaca kita jadi pesantren galak, ampek. Ampek itu apa? Tembakau yang kalau disedot sampai tembakau kering yang dengan tahu kalau disedot sampai ngepok itu loh penjernya. Marlboro lah. Ampek namanya. Ya itu kalau baca, yang dibaca di pesantren kitab ampek
kitab yang keras, yang sempit kayak gitu. Tapi ketika menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya sangat luar biasa, toleran, longgar. Ayah saya itu galak banget. Kalau sholat berjamaah satu harus pakai baju panjang, nggak boleh baju pendek, pakai kopiah. Kalau ngaji Quran pakai sarung, kaki jangan kelihatan. Kalau dibungkus pakai sarung kakinya itu dulu gitu. Nggak boleh kaki kelihatan kalau ngaji Quran, terutama Quran. Kalau kitab nggak apa-apa. Jadi kakinya dibungkus dengan sarung yang kelihatan. Itu kalau ngaji Quran. Dan kalau salahnya sampai 3 kali nggak dilanjutkan, nggak dinaikkan itu. Tetap ulangi, besok ulangi, baca itu lagi. Keras banget kan? Tapi kalau dakwah di luar, ayo kita belajar baca Quran. Syukur-syukur belajar tiap hari. Nggak bisa 1 minggu sekali, nggak bisa sebulan sekali. Belum bisa kalau akan tidur nyawang Quran, bangun tidur lihat Quran, sudah cukup baca-baca. Longgar banget harus apa? Kalau masih belum sempat belajar Quran, akan tidur dulu, lihat Quran. Nanti bangun tidur, lihat lagi Quran, udah cukup. Kalau bulan puasa ngomong gini, ayo kita puasa. Rupanya kerja berat masih belum bisa, asal jangan kosong lah. Sebulan ada puasa 3 hari aja kan. Kok murah banget kalau dengan orang lain. Ayo sholat sehari semalam 5 kali. Kalau belum bisa, asal ada sholatnya, jangan blank banget. Itulah dakwahnya kiai. Dan semua kiai seperti itu. Nah, begitu pula Gus Dur. Gus Dur apa lagi? Harus longgar banget Gus Dur kan. Malah kelonggaran kadang-kadang. Saya mengatakan Gus Dur tidak setuju hukuman mati. Apa alasannya? Biar kita nanti kan mati sendiri kan. Enggak. Yang memperintahkan hukuman mati itu Al-Quran itu sendiri. Yang memberi hidup Allah, dan yang memerintahkan kita melakukan mati juga Allah. Artinya kita melaksanakan hukuman mati juga atas perintah Allah yang memberi hidup. Jadi sama aja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oleh karena itu tantangan kita NU dan PKB sama. Itulah yang kita hadapi. Maka kita sampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa NU anti radikalisme, anti ekstremisme, anti apalagi sampai terorisme sejak dulu, bukan karena ada ISIS saja. Dulu, sekarang dan seterusnya kami punya sikap yang tidak pernah akan berubah, yaitu menolak kekerasan, menolak tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Suatu ketika, biar tahu alasannya, biar jenengan tahu alasannya. Suatu ketika ada seorang namanya Al-Hasin, pakai sod ya, kalau pakai sin nanti Husain bacanya. Jadi kalau sod bacanya Hasin. Hasin orang Madinah, musyrik, menyembah berhala. Punya 2 anak laki-laki, masuk Kristen. Karena anaknya suka melancong ke Romawi, ke utara, masuk Kristen. Bapaknya penyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, si Al-Hasin ini masuk Islam. Pulang dari masjid mencari anaknya, pulang dari habis masuk Islam mencari anaknya. Jumpa anak saya, dua-duanya, kamu harus masuk Islam seperti bapakmu. Lepaskan Kristen itu. Enggak mau, enggak bisa Pak. Saya sudah yakin atas kebenaran Kristen. Enggak bisa saya keluar dari Kristen. Saya sudah yakin dengan kebenaran agama saya yang dari Romawi ini. Tidak, kalau kamu tidak mau keluar dari Kristen, saya bunuh, kata Hasin. Begitu dia mengancam, langsung malaikat Jibril turun pada Nabi membawa ayat la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan dalam. Itu bapak terhadap anaknya. Ayah tidak boleh melakukan terhadap la ikraha fiddin. Sebab turun ayat itu adalah ketika seorang ayah mengancam anaknya masalah agama. Apalagi FPI yang diancam bukan ayah macam anaknya, FPI kita yang diancam siapa itu? Lebih. Jadi jelas-jelas bahwa Islam anti kekerasan. La ikraha fiddin, tidak ada kekerasan dalam agama. Dibalik juga boleh maknanya, dibalik maknanya bukan lafalnya. La dina fi ikrah, tidak ada agama dalam kekerasan. Artinya ketika sedang melakukan kekerasan berarti bukan agama yang dilakukan, bukan mengamalkan agama.
Inilah prinsip Nahdlatul Ulama sejak Hashim Asy'ari sampai Wahid Hashim sampai Gus Dur sampai sekarang dan seterusnya. Maka sekali lagi PKB dan NU fi qandaqin wahid wa amama mushkilatin wahidah, di dalam jurang yang sama, tantangan sama, kesulitan-kesulitannya sama, maka harus bersama-sama. Alhamdulillah, sementara ada partai besar yang bertengkar terus, yang satu Golkar, yang satu P3. Yang P3 ini NU semua ini. Tapi biarin aja, barangkali belajar berantem dulu. Nanti kalau udah pinter berantem dengan orang lain nanti, belajar dengan teman dulu nanti untuk orang lain. Nah, alhamdulillah PKB saya lihat, saya anggap semakin solid di bawah pimpinan PKB yang sedang solid ini. Mari kita tingkatkan kesolidannya, kita tingkatkan persatuannya, ya. Mari kita pelihara, jangan sampai terjadi sedikit pun konflik yang sampai bocor keluar, sampai didengar oleh orang luar, memalukan, ngisin-ngisinaken. Partai besar kok pecah, baru udah kenyang banget ya padahal. Kok pecah, ngisin-ngisinaken. Mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan, harus PKB harus selalu solid, semakin solid dan semakin bersatu. Bukan hanya di dalam internal PKB, tapi juga PKB dan NU harus semakin solid. Sikap Gus Dur yang sulit kita tiru, adalah sikap likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika dipuji tidak melembung, ketika dicaci maki tidak minder. Itu yang sulit itu. Jadi presiden, ya nggak sombong, nggak apa gitu aja. Selesai jadi presiden, biasa-biasa aja. Dicaci maki baik oleh orang luar maupun orang dalam. Kiai-kiai yang tidak senang Gus Dur tidak kurang-kurang. Mohon maaf, pamannya sendiri juga waktu Gus Dur masih jadi ketua NU, dari dalam juga banyak tidak senang Gus Dur, banyak caci maki Gus Dur, yang kirim surat kaleng juga banyak, saya pernah sering membacakan. Dari dalam itu mencaci maki, dari luar Pak Harto dengan tentaranya juga gak senang Gus Dur, tapi beliau tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa takut atau grogi atau hati kecil, gak pernah. Tetap guyu-guyu, ketawa-ketawa, bercanda di pojok kamar PB itu. Sering mendapat ancaman 2 kali. Awas kantor PB akan diserang. Itu nanti beberapa kiai permisi mau ada pengajian. Pak baru takut ancaman itu, baru saya tahu. Nanti yang tinggal di PB itu Gus Dur, saya, Pak Rusi Munir, Pak siapa lagi, Mustafa Zuhad, sisa-sisa yang lain udah pada pulang karena ada ancaman itu kan. Kita tunggu. Nah, jadi ancaman 2 kali terjadi seperti itu. Ada lagi telepon gelap, awas PB mau diserang. Kita tunggu. Nggak datang juga kan. Sampai kita pulang sampai jam 9, setengah 10 menunggu kalau betul-betul ada serangan. Enggak juga. Begitulah pelajaran yang diberikan Gus Dur kepada kita semua. Ketika diancam, tidak ada. Ketika dipuji-puji, dicium tangannya oleh puluhan ribu orang, nggak sombong. Nggak tuh berubah sombong banget yang enggak tuh. Mudah-mudahan yang jadi menteri juga gitu. Jadi yang paling sulit kita warisi dari Gus Dur adalah sikap likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu. Memang kalau kita lagi punya jabatan, lagi sukses, lagi di atas, lagi menang, cenderung sombong, cenderung muncul dari nafsu ghadabiyah. Nafsu, saya berkuasa, saya menang, saya menteri, saya ketua DPR, kira-kira itulah. Yang cenderung manusia gitu, nafsu ghadabiyah namanya ya. Kalau lagi down, kalau lagi leren, sudah lengser, kadang-kadang cenderung minder. Itu sudah tidak boleh. Ketika berkuasa, makhluk Allah. Ketika sudah lengser, juga makhluk Allah. Kita semua sama. Kalau kita lagi dipuji, ngapain bangga? Saya misalkan dipuji oleh Mas Faisal misalkan, ngapain saya bangga? Yang muji saya bersama dengan saya, Pak. Atau dicaci, atau saya dimusuhin, saya dicaci maki, dijelek-jelekin oleh Mas Faisal misalkan, ngapain saya minder? Yang ngaji maki bersama dengan saya, Pak. Sama-sama dikeluarkan dari jalannya air kencing 2 kali. Saya dan Mas Faisal dan semuanya sama ini dikeluarkan dari jalan kencingnya ayah dan jalan kencingnya ibu.
Ngapain kita nyaci maki atau memuji-muji? Nggak usah minder dan nggak usah bangga. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bi. Kalau yang muji itu Allah, baru kita bangga. Kalau yang muji itu malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau yang muji itu Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, baru itu bangga. Kalau mengancam itu Allah, baru bangga. Yang ngancam yang muji sama Allah, malah muji PKB. Jadi kenapa? Karena sungguhnya kita ini tidak ada apa? Kita tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Dan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, tidak ada itu tidak ada, karena tidak ada itu ada. Kalau nggak paham nanti malam dipikir. Contoh, saya buktikan bahwa kita ini tidak ada. Kata ganti pronoun domir bahasa Arabnya. Ana, anta, huwa. Apa? Ana, aku, engkau, dia. Aku Ahmad, aku Hasan, aku Abu Bakar, aku siapa Husain, engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Husain, engkau Zainab, Maryam, Dewi. Kalau sudah mati semua, kalau orang sudah mati semua, kemana aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Husain, aku Zainab, aku Maryam, kemana itu? Tinggal satu, aku Allah, dia Allah, engkau Allah. Aku Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Nanti bisa meningkat menjadi la ana illa ana, tidak ada aku kecuali, tidak ada aku kecuali aku. Oleh karena itu, ketika Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah, itu benar, tidak salah. Yang sebenar-benar aku adalah aku Jenar, gak Allah itu. Saya namanya Abdul Jalil bin Pangeran Darussalam dari Cirebon, bukan dari Jombang. Dari Syekh Siti Jenar orang mana? Orang mana? Cirebon. Namanya Abdul Jalil putra Pangeran Darussalam dari Caruban, Cirebon. Beliau ngaji pada Syekh Zatul Kahfi, ngajinya fikih sudah haram halal, bosan rupanya, akhirnya melancong sampai ke Palembang. Waktu Palembang namanya ada daerah namanya Kukang, jumpa dengan seorang sufi besar Sayyid Ahmad bin Abdullah. Pulang dari situ pergi haji, kemudian pulang ke Cirebon, anallah, aku Allah, aku Allah. Benar itu, benar. Aku jangan salah, yang sebenar-benarnya aku itu aku Ahmad, aku 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun paling, 200 tahun, malah cucu udah grundel tok cucu, bola-balik nganter mbah nang dokter, apa mati. Jadi aku manusia ini hanya 80 tahun. Tapi yang tidak pernah mati nanti, aku siapa? Maka ketika Siti Jenar mengatakan aku Allah, itu benar. Yang sebenarnya aku adalah Allah, aku sejenak gak ada. Nah, tapi dihukum mati oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus Syekh Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani. Sunan Kudus namanya, dipenggal kepalanya. Kemudian untuk mengabadikan nama besar Siti Jenar atau Abdul Jalil, diberi nama Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah ada namanya Tanah Abang. Jakarta Tanah Abang, Bekasi Tanah Abang, Cirebon Rumah Abang, Madura, Surabaya Tanah Merah. Itu dalam rangka mengabadikan kebesaran nama Syekh Siti Jenar. Nah, jadi ketika kita menggunakan aku, engkau, dia, itu adalah hak guna pakai, hak guna. Tapi yang pemilik sertifikat asli Allah. Engkau Ahmad, engkau Husain, 70 tahun itu. Tapi engkau yang selama-lamanya la
ilaha illa anta, dan Tuhan kecuali engkau, la anta illa anta, tidak ada engkau kecuali engkau, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia, la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia Allah. Oleh karena itu kita ini sebenarnya tidak ada, hanya kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Alhamdulillah cerdas. Mudah-mudahan, nah ini kesan saya dengan Gus Dur ini. Saya ngaji dengan Kiai Mahrus, ngaji nahu alat, alhamdulillah lumayan lah, lumayan bisa gitu, lumayan, atau di atas lumayan. Tapi saya belum tahu untuk apa ilmu itu. Ilmu yang saya hasilkan dari Lirboyo itu, Fathul Mu'in, Alfiyah, Qawaid Fiqhiyah, untuk apa gunanya? Nggak tahu, masih gelap, masih gelap. Setelah pindah ke Kerapian, ngaji pada Kiai Haji Ali Maksum, baru tahu. Ini loh gunanya ilmu kamu untuk ini. Artinya apa? Artinya Kiai Ali Maksum membangun visi misi. Maka keluar Lirboyo itu harus dilanjutkan pindah ke pesantren yang lebih intelek itu. Kalau hanya Lirboyo aja terus pulang, nanti jadi itu. Jadi cuma ngaji saja nanti. Jadi ilmunya materi dari Lirboyo, tapi yang menunjukkan kegunaan ilmu Anda itu untuk ini. Itu Kiai Maksum, guru saya. Itu masih batas itu. Tapi begitu saya kenal Gus Dur, lebih lagi. Apa? Gus Dur mengajar kepada kita adalah ilmul ahwal, membaca situasi. Dengan ilmu yang saya miliki, kita gunakan untuk memahami, membaca situasi yang ada. Kita berada di mana, harus bagaimana, harus apa yang kita lakukan. Kita harus mengenal diri kita. Itulah Gus Dur yang ngajari saya seperti ini. Jadi saya murid Gus Dur bukan berarti murid ngaji pun enggak pernah ngaji sama kepala. Kalau sebaliknya ada Gus Dur ngaji sama saya. Kadang saya bacakan, sering Gus Dur minta dibacakan Ihya, dibacakan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kadang itu saya baca, beliau dengarin. Nah, tapi artinya saya murid beliau, murid dalam arti ilmul ahwal. Kalau sudah mengetahui hal kita berada di mana, kita akan mampu ilmul maqam. Kita ini berada di mana? Lempeng apa bengkok? Benar apa salah? Sudah pas apa belum pas? Miring-miring apa mujur-mujur apa malang-malang? Itu namanya ilmu maqam. Tapi dengan ilmu ahwal, itu sesuai dengan ajaran tasawuf juga seperti itu. Tasawuf adalah bagaimana ilmu mengkondisikan hati spiritual. Setelah mengetahui kondisi hati kita di mana, memposisikan hati kita di mana. Apa di posisi taubat, apa warok, apa zuhud, apa sabar, syukur, ridho, mahabbah, al-unis, asyauq, istiqamah, tumanina, sampai ke ma'rifat. Itu namanya maqam. Kalau kondisi al-khauf apa roja, kita dengan Allah takut apa optimis, kita dengan Allah hilang apa hadir, dan sudah seterusnya. Walhasil kita semua belajar dari Gus Dur, kebesaran beliau dalam memahami kehidupan dan keharusan dan posisi kita berada di mana. Saya belajar banyak dari beliau Gus Dur itu. Sayang beliau belum banyak memberikan, sudah banyak sebenarnya tapi masih kurang memberikan apa yang beliau miliki kepada kita semua. Masih banyak yang belum beliau wariskan kepada kita semua. Beliau sudah meninggalkan kita. Itu pun yang ada ini, mari kita teruskan dan kita bagi-bagi, kita kolegial. Apa yang bisa kita warisi dari Gus Dur, mari kita lanjutkan masing-masing sesuai dengan proporsi dan profesinya. Cak Muhaimin barangkali warisi di bidang politik, kalau saya di bidang ya apalah bercandanya atau apalah kira-kira itulah. Dan bercanda Gus Dur jangan penuh makna semua, penuh makna perjalanan Gus Dur. Suatu ketika ada orang mengadu pada Gus Dur, punya problem, punya kesulitan, punya masalah, bisa diatasi nggak? Bisa. Ya udah nggak usah dipikir. Ada orang ngadu, teman ngadu pada Gus Dur, problem besar, persoalan keluarga, bisnis apa, bangkrut semuanya, keluarga nggak bisa diatasi nggak bisa. Ya udah nggak usah dipikir. Nggak usah diatasi, dipikir, nggak usah dipikir. Jadi kalau punya problem itu, kalau masih bisa diatasi, ya tinggal tunggu waktu saja. Nggak usah kalau nggak bisa diatasi, ya udah tinggalkan, nggak usah dipikir. Soal masih banyak.
Suatu ketika ini saya dongengkan di kamar saya, Pak Muhaimin, Mas Saifullah Yusuf, Mas Syakur, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Mas Gunung Larati, Mas Syakur, Pak Cakra Berdaya, dan Pak Wisnu, sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah, berada di kamar Gus Dur. Beliau lagi ya setengah tidur setengah tidak gitu. Tiba-tiba duduk, mau aku jadi presiden. Kita orang lima ini diam semua. Saya ada, Pak Muhaimin ada, Pak Saifullah Yusuf ada. Kaget semua. Ini Gus Dur udah gak waras sudah. Udah konser gak waras. Ternyata beliau jadi presiden. Itu namanya apa? Namanya apa yang aktif dalam dirinya, kekuatan yang ada dalam hatinya namanya sir. Kekuatan apa namanya? Sir. Atau latifah. Latifah itu kalau kiai tua memberi makna sulit, barang rumput angel banget barang. Tapi sekarang malah gampang, software. Manusia ada software. Nah, selepas jadi presiden, beliau jogging di depan halaman depan rumah saya, depan rumah beliau. Kemudian mampir ke rumah sambil meringet itu minta air putih, minta roti tawar. Enak kan ada AC-nya di ruang tamu saya. Minta dibacakan kitab Ihya. Bab nopo bos gini, bab sabar tawakal. Saya ambilkan. Ada saksinya Ulil di Lamsor yang kecil itu. Terus saya bacakan baru 3 baris apa 4 baris, tidur udah ngorok. Ya sudah, saya berhentikan bacanya. 10 menit beliau bangun mengatakan mengkonek sampai umur 56 sampai jadi ketua PBNU. Nanti kalau andai umur 56 akan jadi ketua umum PBNU. Persis tahun 2010 umur saya 56. Ini namanya latifahnya jalan. Seperti Sayyidina Umar sedang khutbah di atas mimbar di Madinah di atas, melihat pasukan Islam yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim di daerah Afghanistan, daerah Asia Tengah, lagi dijebak musuh, hampir hancur. Sayyidina Umar melihat dari atas mimbar, terus memerintahkan al-jabal ya saliyatal Islam, berlindung ke gunung, segera lari ke gunung wahai pasukan Islam. Yang heran, Qutaibah bin Muslim dengar arahan dari Umar. Mudah-mudahan pengurus PKB bisa tahu dan jangan diperintah nggak dengar aja, mudah-mudahan. Ini namanya apa? Latifahnya on, namanya aktif latifahnya. Suatu ketika Sayyidina Umar menerima surat dari Amr bin As, gubernur Mesir. Suratnya begini, ya mukminin, tradisi lama sebelum Islam, kalau sungai Nil airnya surut, pertanda minta tumbal. Perempuan cantik diberi perhiasan yang lengkap, dilempar ke sungai, nanti airnya datang dan perempuan itu dihanyut oleh air itu. Sekarang bagaimana Sayyidina Umar? Umar segera ambil kertas, ambil pulpen, min Amiril Mukminin Umar bin Khattab, dari Amir bin Umar bin Khattab kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalir. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena tumbal perempuan cantik, nggak usah mengalir. Saya nggak butuh airmu. Dilempar sana ya, dilempar, dibawa ke Mesir surat itu, dilempar ke sungai, datang air. Ada yang tanya, saya cerita itu dari mana sih? Enggak betul. Nanti saya kasih bukunya, saya kasih kita. Ini malah ada yang tanya dari mana cerita itu? Dari kitab tarikh, Mas. Saya baca kitab tarikh nggak ada. Apa tarikh yang ente baca? Khulasatul Nuril Yakin. Yang 45 halaman itu. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk di Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Itu baru ada cerita, baru tahu cerita seperti ini. Kalau baca cuma Khulasatul
Itu kan karena hanya untuk lulus SAG kan. Ya cukup. Terakhir, mari kita mengevaluasi diri dengan bercermin Gus Dur. Siapapun yang bercermin Gus Dur, dia akan kena malu, akan kena minder. Seorang kiai bercermin Gus Dur, ternyata Gus Dur lebih kiai. Seorang alim yang cerdas, yang jenius, yang hafalnya banyak, bercermin Gus Dur, ternyata Gus Dur lebih dari saya. Seorang politisi, aktivis, berkaca dengan Gus Dur, ternyata Gus Dur lebih lihai berpolitik. Seorang sufi yang zuhud, yang tidak ambisius, yang tidak punya kemewahan, tidak senang kemewahan, berkaca dengan Gus Dur, ternyata Gus Dur juga lebih dari saya. Bukan hanya seperti saya, lebih dari saya. Tidak punya kartu kredit, tidak punya rekening di bank, tidak punya kartu kredit. Kalau itu punya kartu kredit malah bangga kan? Itu kan kartu utang semua pada itu. Ya BNI 2 macam, Visa dan Master, dan Mandiri 2 macam, biaya awal kartu utang di bawah kartu des. Gus Dur tidak punya itu. Nomor rekening tidak punya. Jadi tahu uangnya kemana kalau dapat uang. Saya nggak pernah kebagian. Betul Pak, betul. Ini saya ikhlas. Kalau masalah uang saya nggak pernah. Tapi saya dibesarkan Gus Dur ya. Saya dibesarkan Gus Dur ya. Tanpa Gus Dur saya nggak segini lah. Tanpa Gus Dur. Tapi kalau uang saya nggak pernah dikasih uang. Tak kalau saya mau minta. Nggak mumpuk-mumpuk itu barangkali nyangka saya di pasiapan. Kalau uang nggak pernah saya. Kalau dibesarkan ya, saya dibesarkan Gus Dur. Sampai Cak Nur, sampai menghormati saya itu karena Gus Dur yang ngomong, kurang pinter, digerai penangan orang pinter. Sebelum saya datang, nama saya sudah ada di orang sudah. Kalau ingin maju NU ini, tasuknya harus ganti. Jangan tasuknya Imam Ghazali dan Junaid, tasuknya Ibnu Arabi. Sekarang saya punya teman, masih lagi belum selesai menuntut Ibnu Arabi. Nanti pulang, wah luar biasa. Namanya ini. Begitu saya pulang, saya tahu semua orang-orang ini. Luar biasa kan. Padahal kalau yang ini pada. Tapi kalau masalah uang, saya nggak pernah. Hanya saya dibesarkan ya. Allahumma sallahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'alil jannata mathwah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana mustatajawaz an sayyiati. Allahumma ba'id bainahu wa bain khataaya kama ba'adta bain al-maghrib waghsilhu min khataaya bil ma'i wal thalj wal barad warqi min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Iftah abwaab samaika li ruhi fa innahu abdukal faqir ila rahmatika wa maghfiratik. Syukran wa dumtum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.